Yang pertama begitu jadi Menkes, yang paling banyak berubah dibandingkan dengan Dirut Bank Mandiri, gajinya turunnya drastis sekali. Kita belajar mengenai Al-Fatihah, ngaji gitu. Tapi juga Bapak kami Salam Maria juga kita di sekolah juga belajar. Jadi prioritas manusia tuh sebenarnya udah jelas. Mereka lebih takut mati daripada takut miskin. Ibu Megawati, kalau beliau sudah yakin bahwa ini adalah posisi yang harus diambil oleh bangsa ini, bisa nggak gerak tuh beliau. Dan kalau dia udah yakin, ya itu kokoh. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak banget orang Indonesia yang akhirnya begitu mereka tahu sakit apa, terus udah gitu dokter mana nih? Dan akhirnya biasanya mereka memilih untuk berobatnya ke Malaysia, ke Singapura. Itu gimana menurut pendapatnya Pak Budi? Senang juga ya Menteri Kesehatan Malaysia dan Menteri Kesehatan Singapura bantuin ngurusin masyarakat Indonesia tanpa digaji gitu. Kehormatan besar bagi saya hari ini sudah hadir bersama saya Menteri Kesehatan Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin. Halo Pak Budi. Halo Mbak Riana. Udah lama gak ketemu ya? Iya, akhirnya ketemu lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ada banyak hal yang pengen saya sampaikan, tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dari saya personally langsung ke Pak Budi. Terima kasih sudah menjaga Indonesia khususnya di tengah-tengah COVID. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat baik dalam penanganan COVID. Saya tahu itu berapa jam yang dikorbankan, berapa ratus jam, berapa ribu jam yang dikorbankan. Kita berhasil. Iya, terima kasih juga buat masyarakat Indonesia yang banyak bantu. Mbak Riana juga berkontribusi lah at least untuk menyebarluaskan berita mengenai COVID. Iya, tapi itu luar biasa sekali sih, karena ada banyak hal yang dilakukan dan itu bukan hanya dari segi pemerintah aja ya, tapi pemerintah menggandeng para profesional, swasta, semua kalangan, semua orang untuk akhirnya contohnya dengan Peduli Lindungi, dengan berbagai macam platform yang dikerjakan, berbagai macam inisiatif, akhirnya kita berhasil melewati masa-masa sulit itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya Indonesia juga makin sehat lagi masyarakatnya. Amin, amin. Iya. Tapi satu hal yang saya selalu kagum sama Pak Budi, terakhir kali kita ketemu waktu itu kita ngobrol di program Mary Riana Show di Radio Sonora. Tahun berapa itu ya? Masih di Rut Mandiri saya waktu itu. Yes, betul. Waktu itu masih di Rut Mandiri. Dan pada saat itu sebenarnya saya sudah terkagum-kagum karena seorang yang lulusnya sebagai fisika teknik nuklir, tapi juga Certified Life Insurance, CSFC, dan bekerja sebagai bankir, dan sekarang menjadi Menteri Kesehatan. Dua dunia yang sangat-sangat berbeda gitu. Pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Budi confident ketika Pak Jokowi meminta bantuan Pak Budi untuk menjadi Menteri Kesehatan, padahal kan nggak punya background di dunia kesehatan sama sekali? Saya sebenarnya lebih didorong dari batin aja ya, merasa bahwa ini sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, dan kita ngerasa kerja di perbankan kan urusannya semua dengan uang gitu ya. Sesudah ngurusin uang demikian banyak, kayaknya akan lebih senang kalau ngurusin orang gitu. Jadi begitu dapat tawaran ini kayaknya menarik juga gitu. Dan background saya kan nggak pernah bekerja di bidang yang sama dengan pendidikan ya, jadi nggak terlalu merasa aneh juga kalau misalnya harus lompat ke bidang lain. Tapi yang penting itu sesuai dengan isi hati lah, dengan keinginan hati kita. Dan saya ngerasa kayaknya terpanggil juga ya, kasihan juga nih Indonesia rakyatnya menderita gara-gara COVID. Saya rasa bukan hanya saya aja sih, banyak orang Indonesia juga, pasti Mbak Mary juga ngerasa bahwa Indonesia harusnya bisa mendapatkan kesempatan yang terbaik lah untuk menyehatkan masyarakat kita. Jadi saya ngerasa, wah ini kesempatan lah untuk berbuat baik buat orang gitu. Sesudah ngurusin uang demikian banyak, kita ngurusin orang deh sekarang. Lebih susah mana, ngurusin uang atau ngurusin orang? Lebih susah. Karena orang bisa bicara ya. Aduh, bisa segala macam, mesti dihujat, mesti diapain. Dan jadi pejabat publik kan ya memang mesti, salah satu konsekuensinya ya nggak boleh, kupingnya nggak boleh tipis lah, karena pasti apapun yang kita lakukan kalau kurang sedikit pasti dapat banyak celaan, kalau bagus iya belum tentu dapat pujian, ya mesti siap-siap aja. Betul. Tapi yang membuat saya penasaran bagaimana cara Pak Budi selalu beradaptasi, karena kan
of course tentu saja ada yang namanya keinginan. Kita keinginannya pasti ingin membantu, ingin berbuat baik. Tapi kan di balik keinginan harus ada kompetensi juga. Dan seringkali kompetensi ini yang menjadi tanda tanya, dalam arti walaupun industrinya berbeda, tapi apakah semua industri yang berbeda itu selalu bisa langsung kita masuki dan kita kuasai dan kita lakukan dengan baik gitu. Ya mungkin saya lihat introspeksi diri juga sih kan. Setiap orang tuh ada kekuatan, ada kelemahannya. Salah satu kekuatan yang mungkin saya dianugerahi ya oleh Tuhan adalah saya cepat belajar dan keinginan belajarnya tinggi. Dan saya nggak terlalu penting yang ngajarinya siapa. Jadi bisa anak yang lebih muda, orang yang mungkin level pendidikan atau gelarnya nggak tinggi, tapi kalau mereka bisa memberikan masukan, ya saya dengerin. Saya juga bukan orang yang kalau dapat masukan kritis cepat marah, enggak. Jadi saya dengerin juga kalau emang masukannya bagus ya kita jalanin. Sebagai contoh misalnya waktu saya masuk, kan itu pemerintah matanya kredibilitasnya jelek sekali di mata masyarakat, datanya nggak benar, nutup-nutupin data. Jadi hari pertama saya masuk sebagai menteri, saya undang tuh semua yang mengkritik pemerintah. Wah itu kan isinya semuanya kayak cercaan, kayak kekecewaan. Tapi sudah saya dengar 60% mungkin yang mereka omongin benar, 40% emosional gitu. Tapi 60% rasional. Valid, ya 60% itu yang kita ambil. Ya mungkin waktu saya kecil juga ya nilai saya bagus, tapi kadang-kadang kalau lupa belajar ya kita pernah berbuat salah nyontek juga. Kan jadi artinya ya itu gimana cara yang penting praktis, kemudian apa yang kita lakukan bisa bermanfaat gitu. Kalau dulu bermanfaat buat nilai, sekarang bermanfaat buat orang banyak ya. Kita dengerin orang nyontek dari pengetahuan atau ide-ide anak-anak muda gitu, orang-orang yang penggiat di lapangan yang selama ini mungkin tidak pernah didengarkan karena mereka mungkin dianggap bukan ahlinya gitu, padahal mereka lebih tahu dari kita juga. Nah itu aja mungkin saya dengerin semua orang aja, dan orang kasih taunya sambil marah-marah pun, sambil mencela pun, saya bisa dengerin juga. Wow, itu salah satu kelebihan yang gak banyak orang punya. Apalagi kalau misalnya orangnya itu juga sudah punya keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa ya. Karena saya selalu percaya sometimes teachability orang itu tergantung Pak Budi. Kalau orangnya masih belum sukses, wah pasti sangat teachable. Belajar dari siapapun, kapanpun. Tapi ketika teachability-nya naik, ketika kesuksesannya naik, seringkali teachability-nya menurun. Karena dia merasa bahwa saya sudah bisa kok, saya sudah tahu. Oh itu saya udah ada pengalaman tuh. Saya untungnya waktu pertama kali di IBM kerja ya, jadi manajer, mungkin baru 5 tahun kerja ya. Saya sempat datang ke acara di mana employee karyawan IBM yang paling hebat dikirim karena prestasinya ke Thailand waktu itu acaranya. Yang bicara Profesor Rubik's Cube yang bikin yang warna-warni itu merah kuning hijau Rubik's itu ya. Dia bilang ini persis seperti yang Mbak Mary tadi bilang. Orang-orang seperti kalian yang juara-juara yang selalu menang kalau di karyawan terbaik itu rawan kena penyakit namanya intellectual trap. Penyakit ini menyerang profesor-profesor, menyerang CEO-CEO karena mereka merasa diri mereka hebat. Mereka trap their mind, doesn't want to listen ke pendapat orang lain yang mungkin lebih muda, lebih rendah jabatannya, lebih pendek gelarnya. Padahal mungkin idenya lebih bagus dari ide kita. Jadi itu yang dia bilang, semakin kamu tinggi jabatannya, semakin kamu tinggi pengetahuannya, harusnya kamu semakin mendengar sih. Dari itu yang kemudian mungkin gara-gara pengalaman itu, jadi saya kalau ada apa-apa ya tanya 10 orang pendapatnya gimana. Dari 10 orang itu kan idenya bagus-bagus, mungkin 5-6 kita ambil. Nah kita kelihatan pintar, padahal sebenarnya saya nggak pintar. Yang pintar orang lain. Itu namanya bukan mengcopy, itu namanya market research. Iya kan? Karena kalau copy cuma 1, tapi kalau kita tanya 10 itu kan melakukan research untuk dipilih yang paling baik, yang mana diimplementasikan gitu ya. Oke. Tapi apa nih yang berubah dan apa yang tidak berubah dari seorang Pak Budi Gunadi Sadikin sebelum dan sesudah menjabat sebagai Menkes? Yang pertama begitu jadi Menkes, yang paling banyak berubah dibandingkan dengan Dirut Bank Mandiri, gajinya turunnya drastis sekali. Bukannya naik malah turun ya. Itu yang paling besar perubahannya dari sisi income. Itu berubah dengan sangat drastis. Itu sangat drastis. Kemudian yang kedua, yang dicarinya juga beda. Kalau dulu kan kita cari gimana caranya investasi duniawinya
cukup gitu kan. Tapi begitu jadi bankir 10 tahun ya udah cukup lah. Tapi kita sadar kalau kita nanti pindah ke dimensi lain, which is kita kan orang yang beragama tahu suatu saat kita pindah ke dimensi lain kan. Apalagi saya orang fisika kan, itu ada beberapa waktu dan space yang kita belum ngerti gitu. Kalau kita pindah ke sana, kan bunga deposito nggak bisa dibawa, rumah nggak bisa dibawa gitu kan. Kalau di agama saya yang bisa dibawa itu amal ibadah, ilmu bermanfaat, sama doa anak yang soleh. 3 itu bisa dibawa. Jadi kita masih cari dong, dan kita hitung, kita tahu diri juga kan. Kalau sebagai dirut investasi duniawinya cukup gitu kan, bunga deposito cukup sampai kapanpun. Tapi kalau kita pindah ke sana, nah kita masih cukup nggak itu investasi surgawinya? Itu saya hitung itu kayaknya masih kurang nih. Karena kita manusia kan bikin salah terus. Jadi saya cari itu, dan ini kan vaksinasi 200 juta rakyat Indonesia. Kayaknya amal ibadahnya lumayan lah, pasti dicatat sama yang di atas kan. Kamu udah bantu nih 200 juta. Nanti begitu kamu pindah ke sana, bunga deposito surgawinya masuk terus. Amin, gitu. amin. Itu sih sebenarnya yang juga berbeda ya, tujuannya jadi berbeda. Sepintar-pintarnya manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu kalau di agama saya ada di kitab suci dibilang gitu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia lain. Oke. Itu yang berbeda berarti ya. Yang berbeda, of course income-nya terjun tujuannya payung, beda. Tapi pasti amal ibadahnya jauh lebih banyak nantinya. Tapi saya bilang itu bukan hanya sebagai Menkes. Kalau usia itu juga tergantung usia. Saya kan tahun depan 60 nih. Iya. Kalau di Indonesia udah masuk lansia, semuanya seumur hidup, KTP seumur hidup, SIM seumur hidup gitu. Udah bisa kalau makan di restoran ada diskon lansia. Mungkin kalau ada angkutan umum kita juga di diskon gitu. Kalau saya lihat memang waktu masih usia 40-50 gitu kan, Mbak Mary, kalau lihat WA Group pasti ngomongnya kan, wah ini investasi di sini, bikin startup ini, returnnya sekian, multiple-nya sekian. Tapi kalau di atas 60, saya lihat WA grupnya orang-orang teman saya 60, wah sakitnya apa, dokternya apa, obatnya apa, gitu. Saya pikir, kayak cocok juga nih masuk ke kesehatan. Sudah ngurusin uang, sekarang ngurusin kesehatan orang. Ya, karena memang kalau usia gitu takutnya beda. Kalau umur 40-50 takut miskin, kalau udah 60 takut mati. Mati masih mending Pak Budi, tapi kalau sakit dulu sebelum mati itu lebih menderita loh. Iya. Pengennya kalau bisa nggak pakai sakit langsung wafat. Nggak langsung sakit langsung. Usia di atas 90 gitu. Amin. Oke. Itu yang berbeda, tapi apa yang masih tetap sama dari seorang Pak Budi? Masih tetap sama, yaitu jadwal kerjanya masih tetap sama seperti kerja di bankir. Jadi kalau meeting tuh bisa ya minimal 8 meeting lah sehari, kadang-kadang 10, 12. Kerjanya juga masih tetap sampai malam-malam. Cuma kalau dulu masih meeting di kantor, sekarang bisa Zoom ya, udah lebih proper lah. Kadang-kadang diingetin sama karyawan juga, Bapak 1 minggu kalau Bapak manggil meeting, yang mesti datang tuh 10 orang atau 12 orang. Itu masih sama tuh dari dulu, karena mungkin hobinya kerja, dan kita ngerasa sih jadi menteri kan nggak penuh kan, gantiin Pak Terawan, jadi cuma 3 tahun 9 bulan sebenarnya. Nah itu ada beberapa tugas presiden yang harus beresin, jadi saya is a person in a rush sebenarnya. Jadi saya pengen semuanya ngerjainnya cepat selesai dan harus selesai. Itu sebabnya, jadi ya itu kalau ngomong ke anak-anak sih ya, kerja sama bapak enak sih, nggak ada tekanan batin, tapi tekanan fisik. Tekanan fisik. Jadwal kerja gak keru-keruan. Betul, karena kan pada saat itu harus belajar tapi harus berlari bersamaan kan. Nah itu kan nggak mudah banget. Ya tapi kalau kita kemampuan nyonteknya tinggi gitu kan, jadi tidak merasa tinggi hati secara intelektual, dengerin semua orang, banyak orang pintar kok di luar yang bisa memberikan masukan. Dan saya sebagai bankir kan juga kenal banyak orang kan, karena kita kasih uang ke banyak orang. Jadi itu juga bisa mengajak mereka lebih mudah, karena semua nomornya ada di handphone. Jadi semua pengusaha ada di handphone. Kalau butuh bantuan vaksinasi itu kan dilakukan sendiri oleh pemerintah secara eksklusif, nggak bisa selesai. Betul. Tapi kalau secara inklusif, pendekatannya pendekatan movement, bukan pendekatan program gitu kan, itu bisa selesai. Dan setiap orang pada umumnya pasti selalu mau berbuat baik. Ketika kita diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik dan melayani dan menabung deposito di akhirat, siapa sih yang mau menolak, ya nggak? Bangsa Indonesia kalau saya lihat ya, rakyat Indonesia social capitalnya tinggi sekali. Modal sosialnya itu sebenarnya
besar sekali. Tinggal gimana caranya kita bisa merajut, memupuk, mengajak mereka untuk bisa menyumbangkan modal sosial mereka ya. Kalau itu sudah kita dapat, sebenarnya segala macam urusan di negara ini beres. Yang penting jangan nyolong gitu ya. Kita memiliki kejujuran dan profesionalisme untuk kerja. Nanti kalau rakyat melihat, mereka bantu kok. Aku ngerasa Pak Jokowi pernah nanya, kok saya dipuji nih negara-negara lain, Pak Menkes resepnya apa sih? Kalau saya mau jawab pertanyaan, saya bilang Pak Menkesnya nggak kerja. Hah? Iya Pak, karena yang kerja imunisasi bukan Menkes. Siapa? Ya itu Panglima TNI, Kapolri, Muhammadiyah, NU, gereja, alumni Santa Ursula, alumni SMA 3 Jogja, alumni UI, alumni UGM, semuanya kerja kan, pengusaha-pengusaha. Menkesnya datang foto-foto kasih pidato. Karena mereka ngeliat muka Menkesnya kayak kasihan gitu. Akhirnya mereka bantu. Nah itu yang aku rasa modal sosial bangsa Indonesia sebenarnya besar sekali asal kita bisa dipercaya mereka. Iya, ini tetap rendah hati dari dulu sampai sekarang. Selalu satu hal yang saya kagumi, padahal orang yang paling hebat adalah orang yang sebenarnya dia orang lain mungkin nggak tahu bahwa dia sebenarnya yang paling bekerja dan paling menggerakkan semuanya gitu. Karena kalau nggak gampang loh untuk bisa menggerakkan orang-orang hebat semua ini untuk bersatu. Dibutuhkan sosok yang benar-benar mereka percaya untuk bisa menyatukan semua stakeholder seperti itu kan. Iya, mukanya mesti jujur, mukanya mesti mudah dibelas kasihani. Dan rajin datang ke acara potret-potret. Kasih sambutan. Oke. Menarik nih Pak Budi, aku pengen nanya karena kan seperti apa kita sekarang itu pasti amat sangat tergantung dari masa kecil kita, bagaimana kita dididik. Kayak tadi Pak Budi bilang, wah mungkin wajahnya baik hati, orangnya ramah. Menurut saya itu satu hal yang sudah terbentuk dari sejak masa kecil ya. Apa yang paling diingat dari masa kecil Pak Budi? Saya waktu masa kecil, ini bukan untuk tinggi hati ya, tapi dari dulu memang ditanya sama teman-teman, saya tuh bagus terus prestasinya. Jadi nggak pernah nggak juara satu, ikut lomba menang terus, cerdas sama teman terus. Tapi pengalaman hidup saya yang paling melekat adalah begitu masuk ITB kan, ITB nggak pakai tes, masuk ITB, terusnya kita ujian matematik, ujian pertama kali. Kita lihat nilai kita berapa? 97, salah satu kan. Kita lihat ke bawah, ada yang 100. Siapa nih 100 nih? Anak SMA 1 Solo, saya ingat banget. Masih ingat sampai saya Regina Pacis Bogor kan, saya masih ingat. Ujian kedua, saya lihat orangnya gimana? Orangnya kayak culun, mukanya gitu kurus, bajunya juga agak kumel-kumel gitu. Masa kita kalah orang Bogor kan? Ujian yang kedua, kita salah satu 98, dia 100 lagi kan. Wah. Kita jadi penasaran, ini orang kok aku nggak pernah kalah gitu, kali ini 2 kali kalah kan. Nah, akhirnya ujian terakhir saya nginep sama dia, jadi pengen tahu dia belajarnya gimana. Dia jam 10 tidur ya, jadi kita kesempatan nih, kita bisa ngalahin dia belajar sampai jam 3 pagi kan. Tidur, besoknya dosennya bilang, Profesor Bana Kata Sasmita tuh, aku ingat baik, ingat benar tuh. Ini soalnya aku tambahin 1, kalau ini salah nggak apa-apa, nilainya tetap 100. Tapi kalau benar dikasih bonus 10. Gitu kan. Jadi begitu keluar, saya lihat nilai saya 100. Bangga kan? Lihat dia berapa? 110. Jadi aku bilang di situ belajar, oh di atas langit ada langit ya. Jadi bahasa saya belajar, ya kita merasa diri kita hebat. Terjadi di luar tuh banyak yang lebih hebat dari kita. Jadi oleh karena itu nggak usah ngerasa sok pintar lah, pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Tuhan bikinnya kan seperti itu. Betul. Dan rasa toleransi itu udah selalu dipupuk dari sejak kecil ya. Karena kalau saya lihat dari background Pak Budi, tadi Pak Budi bilang sekolah di Regina Pacis Bogor. Sebenarnya TK, SD, SMP, SMA di lingkungan sekolah Katolik. Saya sekolah Katolik karena waktu itu sekolah paling bagus dan disiplinnya paling tinggi. Saya sebenarnya sempat di Budi Mulia dulu. Budi Mulia tuh Yesuit kalau nggak salah ya. Kemudian kita balik lagi ke Regina Pacis Fransiskan karena waktu itu saya ada bronkitis, jadi sekolahnya nggak bisa siang. Di Budi Mulia siang, jadi aku masuk ke Regina Pacis Bogor. Jadi udah biasa lah berteman dengan yang agamanya berbeda, berteman dengan yang sukunya juga berbeda, itu udah biasa. Jadi memang rasa toleransinya memang sudah terbangun dari sejak kecil, dan rasa untuk bisa menghargai orang lain walaupun mungkin nggak sama gitu kan. Tapi ya rasa menghargai itulah yang membuat kita bisa terus berkembang dan terus membuka pikiran, membuka hati, membuka diri juga kan. Ya,
kita belajar mengenai Al-Fatihah, ngaji gitu. Tapi juga Bapak kami Salam Maria juga kita di sekolah juga belajar gitu. Jadi ya menarik lah masa kecil. Betul. Keragaman Kebineka Tunggal Ikaan Indonesia sebenarnya luar biasa ya. Dan nggak usah didikotomikan. Justru itu kehebatan kekayaan kita sih. Betul. Perbedaan nggak harus dipaksakan untuk menjadi sama. Sebenarnya berbeda, kita masih tetap bisa bersama. Itu yang lebih penting kan. Iya. Saya alumni Santa Ursula juga. Santa Ursula. Itu kalau saya di ITB dulu marching band yang kita mau foto dekat-dekat itu Santa Ursula. Biasanya kalau ITB marching band ada Santa Ursula sama Santa Angela. Santa Angela dari sama Bandung. Tarakanita. Tapi kita senangan fotonya dekat Santa Ursula lebih tinggi-tinggi katanya. Oh gitu ya. Kirain biasanya sama anak-anak Tarakanita. Biasanya Tarakanita lebih keren-keren gitu. Enggak, kerenan Santa Ursula. Oh iya, waduh, terima kasih. Jadi waktu kemarin kita vaksinasi juga sama ini kan, sama Sanur ya kalau nggak salah ya. Saya juga vaksinasi Sanur. anak saya juga di situ. Di situ ya. Itu kerjasama sama Santa Ursula. Begitu kerjasama sama Santa Ursula, Kanisius pengen langsung nggak mau kalah kan, Kanisius ikut, PL ikut, Tarakanita ikut. Jadi semuanya bersaing. Kita kasih pidato, foto-foto aja. Mereka kan luar biasa alumni ini kan. Betul. Tapi itu satu hal yang saya sangat salut loh, karena pada saat itu semuanya tersistemasi dengan sangat rapi. Protokol kesehatan semua juga sangat berjalan. Jadi ya saya yakin bukan hanya ini di satu contoh aja yang kebetulan memang saya ada di sana ya, tapi di seluruh Jabodetabek, di seluruh Indonesia pun juga semua berjalan dengan lancar. Itu istrinya wakil menteri saya juga alumni Santa Ursula. Oh ya. Oke. Hidup Serviam, aku mengabdi ya. Nah, tapi ya sekali lagi ya, maksudnya kayak tadi Pak Budi bilang, bagaimana cara kita bertoleransi, bagaimana cara kita berempati dengan orang lain dan mau menghargai orang lain, kan itu penting banget gitu. Walaupun tadi Pak Budi bilang orang yang sangat pintar dan cerdas selalu ranking 1, tapi tetap selalu rendah hati dan terus mau belajar. Nah sekarang Pak Budi sendiri juga udah memiliki 3 anak yang luar biasa, 3-tiganya pintar-pintar. Paling kecil umur berapa berarti sekarang? Lahirnya 93, 95, 99. Yang 93 perempuan. Dia S1-nya di ITB. Kemudian S2-nya di Imperial College. Sekarang kerja di Goto. Yang nomor 2, 95 itu juga dari ITB. Kemudian dia ambil S2-nya di Harvard Business School. Udah lulus. Sekarang kerja di Boston, nyangkut tuh. Yang laki-laki ya. Yang 3, ini tadi saya mau dorong masuk UI biar ada alumni, karena alumni itu kan berpengaruh di Indonesia kan, biar ada temennya. Tapi kalau lihat waktu dia mau sekolah, kakaknya satu udah di London, udah di Boston, akhirnya anak ini ambil ke Melbourne Uni, dia ambil commerce. Sekarang pulang kerja di EY, masih cari sekolah, maunya di London aja yang deket gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nih cara Pak Budi dan Bu Ida mendidik anak-anak? Kalau mendidik itu hebatan istri gitu. Jadi istri yang paling berperan katanya kan. Anak pintar katanya turunan istri katanya sih. Oh ya, itu saya setuju. Saya sebagai seorang wanita sangat setuju. Jadi itu prestasi istri ya. Aku harus akui itu ibunya yang lebih banyak membentuk anak-anaknya jadi bisa seperti sekarang. Tapi gimana caranya mendidik anak-anak Pak Budi sehingga walaupun mereka hidup dan lahir dan berkembang di tengah keluarga yang pastinya penuh dengan privilege, dalam arti kan bapak ibunya kan anak orang yang luar biasa, tapi mereka tetap bisa tidak mensalahgunakan privilege itu dan tetap mau berproses. Kita bankir itu by nature pelit biasanya. Iya, karena dia ngurusin uang kan, dia ngurusin. Jadi saya ingat tuh anak by saya. By nature bankir tuh pelit. Jadi waktu saya di Mandiri udah jadi dirut gitu ya. Kalau kan Mandiri tuh BUMN yang terbesar kan, untungnya juga besar. Jadi anak saya di Bandung kan, anak saya nggak kasih mobil, jadi kemana-mana pakai angkot. Yang laki, yang perempuan. Itu kalau direktur BUMN yang lain udah kasih mobil. Kalau mereka pulang dijemput mobil. Kalau anak saya pulang ya pakai travel atau pakai kereta. Jadi memang sudah sejak dini dididiknya ya hidup itu is not everything about money lah.
Gimana caranya kita bisa memanfaatkan uang itu untuk hal lain yang lebih penting gitu, buat masyarakat lain, supaya mereka nggak selalu semuanya hanya ngejar materi aja. Jadi udah dari dulu emang hidupnya kita gitu. Kita kalau liburan juga naik ekonomi juga. Bukannya nggak mampu beli. Saya bilang ngapain juga, mendingan uangnya dipakai belanja kayak pakai makan enak atau kasih sumbang ke mana yatim piatu atau ke apa, lebih bermanfaat daripada beli yang mahal-mahal gitu. Betul, betul. Gara-gara Pak Budi bilang bankir itu pelit, aku jadi ingat waktu itu aku pernah sempat ngobrol sama Pak Arman dari BCA. Dia bilang, Mary, kalau mau sukses rumusnya gampang. Kasih sayang. Kalau kasih sayang nggak jadi akhirnya. Gitu katanya. Iya, kalau nggak bakal kaya sukses tuh. dan kaya Arman nggak bakal harus kaya. kasih sayang katanya. Iya, setiap kali mau ngasih sayang gitu kan. Iya. Tapi emang benar sih. Pemahaman tentang uang dan anak-anak diberi pemahaman sejak dini bahwa yes, memang mungkin kita termasuk orang-orang, maksudnya generasi mereka adalah generasi yang sangat beruntung ya, bisa berada di tengah kehidupan yang mungkin lebih nyaman dibandingkan zaman dulu, tapi ya itu do not take things for granted ya. Iya. Oke. Nah, jadi tapi kalau dari Pak Budi sendiri kan berarti sekarang udah tinggal 1 tahun lagi nih menjabat sebagai Kemenkes. Oke, apa legacy yang ingin ditinggalkan atau ingin dibuat? Ya 3 tahun 9 bulan tuh Pak Jokowi pesannya 3 sih. Nomor 1, vaksinasi mesti selesai. Jadi saya habis 1 tahun setengah gitu, 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 6 bulan gitu ya. Pak udah nih 400 juta lebih lah yang kita suntikin, 410 di 205 juta orang dalam 1 tahun 6 bulan. Yang kedua, beliau minta agar pandemi bisa terkendali, supaya ekonomi bisa jalan normal. Kemarin kan sesudah 1 tahun 9 bulan berhasil lah, Pak Jokowi kan declare juga udah berakhir. Nah, saya punya waktu 2 tahun untuk tugas terakhir beliau. Beliau minta lakukan reformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Jadi dia bilang, waktunya cuma 2 tahun, dan saya butuh waktu sekitar 9 bulanan lah untuk beresin yang paling fundamental, yaitu undang-undang kesehatan. Ya, karena itu yang setelah saya lihat salah satu, kalau kita mau reform, ini 11 undang-undang ini yang sudah lama itu mesti ditata ulang lah, tataran regulasinya, dan itu kemarin sudah selesai. Sekarang tinggal saatnya untuk implementasi. Ada misalnya beberapa yang inisiatif yang besar-besar ya. Kita mau revitalisasi 300.000 posyandu, 10.000 puskesmas, 85.000 puskesmas pembantu. Karena kesehatan itu dulu tuh banyak dipersepsikan mengobati orang sakit. Iya. Saya masuk juga 80% waktu saya ngurusin rumah sakit, ngurusin dokter spesialis, ngurusin alat kesehatan, ngurusin obat. Padahal namanya juga Menteri Kesehatan. Iya. Saya G20 nggak ada yang namanya Menteri Kesakitan. Harusnya kita ngurusin menjaga masyarakat kita agar tetap hidup sehat. Bukan mengobati orang sakit. Dan di SDG 3 tuh Sustainable Development Goal 3 itunya statementnya juga jelas, to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Ya. Healthy life and well-being, kesehatan dan kesejahteraan to all people, jadi ada unsur keadilan sosialnya ya, and all ages, ada epidemiologis dan usia. Nggak ada to cure sick people, kata-kata di situ. Nah memang kalau dokter kan pendidikannya untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi memang harusnya kesehatan itu menjaga orang sehat itu lebih murah dan kualitas hidup lebih baik. Sebagus-bagusnya rumah sakit, nggak ada yang mau dioperasi jantung, operasi stroke. Nah, bagaimana strategi yang menjaga agar tetap sehat, itu yang harus dikejar, itu yang promotif preventif, bukan yang kuratif. Harus posyandu puskesmas daripada rumah sakit. Harus kesehatan masyarakat, bukan dokter spesialis yang sebenarnya harus ditekankan. Deteksi dini cancer, bukan pengobatan cancer. Ya. Orang kalau kena cancer stadium 1, dengan teknologi sekarang 90% sembuh. Bisa ya. Tapi mesti ketahuan duluan. Kalau udah ketahuannya belakangan 90% wafat. Nah, apa paradigma bahwa kesehatan itu adalah menjaga orang sehat jangan sampai sakit, bukan mengobati orang sakit, itu yang sekarang kita mau ubah. Berarti termasuk dari
gizi, Iya. ya, Screening, yang penting screening itu penting betul. sekali. Perilaku, lifestyle itu penting sekali. Iya. Kalau penyakit paling banyak kita meninggal itu stroke 300.000 setahun, jantung 250.000 setahun, cancer 234.000 setahun. Dan pengalaman saya di COVID, angka resminya kita dibandingkan realitas itu 1:3. Karena pasti kurang catat gitu. Jadi kalau misalnya stroke yang meninggal 300.000, mungkin realitasnya 900 ribuan. Ya. Dan stroke, jantung, cancer itu sebenarnya ininya dua aja, apanya? Gimana cara ngatasinya yang promotif preventif. Satu, makannya diatur. Nomor dua, harus ada olahraga 30 menit sehari 5 hari seminggu. Itu aja dua. Kalau itu dua dijaga, lifestyle itu, harusnya kita bisa terhindar dari 3 penyebab kematian utama ini. Dan kalau itu jaga, mesti diukur kan? Ukurnya 4 gitu saya bilang. Apa? Pertama, darah tinggi, tekanan darah harus 80/120. Kalau lebih, minum obat, gratis sih puskesmas obatnya. Ya. Nomor 2, gula. Wah, ini sekarang nih like banget gula nih. Itu HbA1c harus di bawah 5,7. Kalau tinggi, minum obat gratis di puskesmas juga dikasih tuh, metformin. Nomor 3, kolesterol. Yaitu harus LDL-nya aku bilang totalnya di bawah 200, tapi yang penting LDL-nya di bawah 135. Ya. Itu juga kalau sakit ada obatnya juga, puskesmas gratis. Gratis juga. Nah, gratis. Yang nomor 4, bukan fisik nih ya, tapi ini penyebab banyak cancer. Apa? Lingkar perut, BMI. BMI di bawah 24 atau lingkar perut, laki-laki itu di bawah 90 cm, perempuan di bawah 80 cm. Karena itu ada visceral fat, bisa ada lemak di hati, itu bisa segala macam jenis kanker bisa keluar dari sana. Jadi 4 itu diukur aja. Kalau perutnya udah terlalu melembung, ya lari gitu kan. Kalau kolesterolnya tinggi, ya minum obat, makannya diatur. Kalau darah tinggi, makannya diatur sama olahraga, itu aja. Rumusnya sama makan sama ini. Kalau 4 dijamin, ya insya Allah 90-an dan meninggalnya langsung. Rata-rata usia kita kan 72 sekarang kan. Jadi kalau udah deket-deket 72 itu tinggal menghitung hari kata. Betul. Dan itu memang itu bukan sesuatu yang cuma dirasa ya, tapi sebenarnya bisa terukur ya. Bisa dan ukur. sebenarnya itu kedisiplinan kita untuk diukur, mau mengukur 6 bulan terus. sekali. 6 bulan sekali. Kayak wanita ya, wanita tuh sekarang cancer yang paling menakutkan kan. Karena di luar negeri jantung sama stroke udah turun karena orang gaya hidupnya udah lebih sehat sekarang. Kan? Misalnya minum kopi nggak pakai gula, kan udah lifestyle kan. Dulu kan minum kopi pakai manis, sekarang manis. Wah kayaknya ini bukan jago minum kopi kan nggak pahit kan harusnya sekarang. Tapi yang saya lihat, cancer ini yang masih menghantui. Nah saya udah diajarin sama orang, cancer itu kalau stadium 1 dengan teknologi sekarang 90% sembuh. Saya punya keponakan 27 tahun, non-Hodgkin lymphoma, cancernya nyebar sampai paru, ketahuan level 2, stadium 2, diobatin sembuh kok. Cuma harus ketemu stadiumnya dini. Kalau stadium 3-4, 90% wafat. Nah Indonesia tuh telat ketahuannya. Misalnya perempuan, mohon maaf ya, perempuan nomor 1 kan kanker payudara. Nomor 2 cervix. Betul. Kanker payudara, ya saya kan kemarin baru bagi 10.000 puskesmas kasih USG. Itu bisa di USG ketahuan. Kalau butuh yang lebih pasti lagi mamografi. Cuma sekarang wanita Indonesia di mamografi itu nggak mau. Itu makanya butuh pendidikan juga ya. Nanti Mbak Mary bilang nggak mau? Takut menerima kenyataan. Pernah mamografi? Iya, pernah tentu. Nah itu harus rutin. Kalau itu ketahuan sembuh kok. Kanker payudara tuh cepat sembuh. Karena mungkin benar sih kayak tadi Pak Budi takut bilang menerima menerima kenyataan. Itu yang mohon diedukasi masyarakat. Karena kalau sekarang nggak tahu, ya udah nggak kepikiran kan. Tapi begitu dideteksi tahu, berarti kan langkahnya cuma 2, harus disembuhkan. Sedangkan kan biayanya pasti mahal, pengobatannya, dan mungkin nggak mau merepoti keluarga. Akhirnya ya udahlah. Nomor 2 tahu nggak cancer perempuan apa meninggalnya? Cervix. Betul. Cervix itu kan imunisasi udah gratis sekarang. Di kelas 5, kelas 6 imunisasi. Masih ada aja yang orang tuanya nggak mau diimunisasi. Padahal itu anak perempuannya wafat nanti kalau nggak. Karena Indonesia cervixnya masih naik, negara lain udah turun. Karena imunisasinya udah jalan kan. Nanti saya bilang kalau ini udah jalan 3 tahun lagi sama yang umur 21 ya, supaya diimunisasi. Cervix itu dulu tesnya screeningnya susah. Kayak pap smear itu kan capek. Sekarang ada kayak HPV DNA, saya lagi coba. Itu kayak PCR. Cuma kalau ini kan PCR di mulut, hidung, ini di alatnya wanita, dan dia bisa lakukan sendiri. Itu dimasukin lab PCR, nanti ketahuan. Dan kalau ketahuan
diobati lebih dini, itu sembuh kok kanker serviks sebenarnya. Itu bisa dikasih kayak obat-obatan aja bisa sembuh. Iya. Daripada dia ketahuannya telat udah nyebar udah susah. Betul, karena ya itu kebanyakan orang mungkin mereka takut menghadapi realita karena ya biayanya. Nah itu bantu pendidikan tuh. Kalau dia udah tahunya telat jauh lebih mahal. Itu nanti cervix cancer saya mau bikin free itu. HPV DNA itu untuk yang beresiko. Tinggal gimana yang mengedukasi agar para wanita Indonesia tidak takut, lebih baik dini daripada belakang. Saya bilang Bu, kalau misalnya ini deteksinya dini, 90% hidup di dunia. Kalau ketahuannya telat, 90% hidup di surga. Kalau ibu banyak dosa di neraka. Nah ibu mau pilih mau hidup dunia mau hidup neraka. Pergi tuh mamografi gitu. Iya benar, mindset dan pemahamannya harus bisa diedukasi ya dan terus dibicarakan ya. Iya. Tapi tadi Pak Budi bilang kalau WA group kan beda-beda ya usianya. Terus kalau misalnya usia udah 60-an ke atas biasanya di WA group tuh ngomong sakit apa, dokter mana obatnya gitu kan, obatnya apa. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak banget orang Indonesia yang akhirnya begitu mereka tahu sakit apa, terus udah gitu dokter mana nih, dan akhirnya biasanya mereka memilih untuk berobatnya ke Malaysia, ke Singapura. Itu gimana menurut pendapatnya Pak Budi? Kadang-kadang suka bercanda ya. Kalau sebagai Menkes kadang-kadang ya senang juga ya Menteri Kesehatan Malaysia dan Menteri Kesehatan Singapura bantuin ngurusin masyarakat Indonesia tanpa digaji gitu. Tapi itu bercanda. Di sisi lain adalah itu membuktikan bahwa akses, kualitas dan biaya di kita belum bagus. Tugas saya sebagai Menteri Kesehatan, saya bilang ke teman saya pengen aksesnya mudah. Baik orang kaya, orang miskin, baik dia tinggal di kota, dia tinggal di desa, baik dia di kota namanya Jakarta atau dia di kota namanya Merauke. Itu harus akses. Nomor 2, kualitasnya harus bagus dan harus seragam. Yang nomor 3, biayanya jangan terlalu mahal. Dengan adanya fakta bahwa 2 juta orang keluar negeri itu ya Bapak Presiden bilang, itu menunjukkan akses kita nggak bagus, kualitasnya nggak kalah, dan harganya juga mahal. Kalau nggak mungkin ke sana. Yang pergi bukan hanya orang kaya aja loh sekarang. Sekarang orang menengah di Sumatera, di Kalimantan udah nyebrang. Iya, itu sebenarnya kalau buat saya ngajak juga teman-teman di kesehatan, kita nggak usah tinggi hati lah bilang bahwa kita lebih baik dari mereka. Ya dulu dokter Malaysia ke sini gitu. Sekarang kan orang kita ke sana itu kan menunjukkan sesuatu kan. Ada dokter Indonesia yang bagus-bagus ada. Tapi secara agregat masyarakat mulai timbul itu rasa bahwa saya lebih percaya di Malaysia dan di Singapura daripada di Indonesia. Dan itu yang harus kita balik, bahwa Indonesia kita bisa berikan akses yang bagus, kualitas yang bagus, dan harga yang murah. Dan yang ngomong itu nggak bisa saya, nggak bisa orang kedokteran, nggak bisa orang kesehatan. Ngaku-ngaku bahwa diri kita hebat nggak bisa kita kan. Kita harus tanya ke publik yang bisa judge. Kalau misalnya mau dirawat, mending di sini, mending di sana. Kalau jawabnya masih di sana, ya itu kan menunjukkan bahwa ya harus ada yang kita perbaiki. Dan kerendahan hati untuk mau menerima kenyataan seperti itu penting. Kalau enggak nanti kita denial terus kan. Sama seperti COVID ya, nggak ada COVID. Udah mati semua orang bilang nggak ada COVID. Betul. Setiap perubahan dimulai dari kesadaran. Kesadaran dimulai dari kejujuran. Kita harus jujur dulu seperti ini keadaannya. Tapi yuk kita sama-sama melakukan sesuatu. Dan mungkin salah satunya adalah lewat undang-undang kesehatan yang sekarang lagi direformasi. Semoga itu bisa membenahi dan menarik sehingga dokter-dokter Indonesia yang juga sangat pintar, berkualitas bisa praktek di sini dan ditunjang dengan fasilitasnya ya. Karena kadang dokternya bagus, dia operasinya lancar semua, tapi mungkin karena fasilitasnya kurang, akhirnya komplikasi terjadi setelah itu. Saya baru masuk malu juga gitu. Misalnya kita banyak kematian bayi kita tinggi, di dunia tuh tinggi kita. Aku tanya matinya kenapa? Karena prematur dan juga ada komplikasi. Prematur dan komplikasi sebenarnya kan bisa dilihat. Resikonya tuh pakai USG. Jadi saya tanya berapa sih bayi lahir setahun? 4,8 juta. Mirip dengan penduduk Singapura. 5 juta. Jadi kita setiap tahun tuh satu Singapura. Singapura. Saya tanya 4,8 juta lahirnya di mana? Puskesmas. Kita ada 10.000 kan. Waktu kemarin tuh habis pandemi saya tanya, jadi butuh USG-nya di puskesmas dong. Karena lahirnya kan 4,8 juta banyak di puskesmas. Dari 10.000 yang punya USG berapa? Di bawah 2.000, 1.800. Jadi less than 10% kan? Iya ya. Less than
dari 10.000, iya sorry, less than 20%, di bawah 20%. Jadi saya bilang nih, Mbak Mary kalau ngelahirin di Indonesia, anaknya di USG, you are the top 20% Indonesian with privilege. Wow. 80% lagi nggak bisa. Padahal harganya kan nggak mahal-mahal. Yeah. Jadi kemarin aku beli itu 10.000. Jadi tahun ini mudah-mudahan selesai 10.000 punya USG. Itu contoh persoalan. Dia bilang, ini ngapain aja kita 77 tahun Indonesia merdeka nggak diurus. Contoh yang lain misalnya, penyakit tadi paling banyak stroke sama jantung. Itu cardiovascular disease. Saya nanya, kalau orang kena stroke sama jantung mesti gimana? Itu mesti di CT scan cepat, kemudian mesti di intervensi, ada yang namanya pasang ring. Atau di sini trombektomi atau coiling istilahnya kalau stroke. Itu butuh alat yang namanya cath lab. Jadi masukin dari paha, lihat jantungnya, set pasang ring. Atau di sini nanti dia intervensi. Aku nanya, dan itu bisa lakukan 4 jam. Kalau dia lakukan di bawah 4 jam, itu 90% survive tuh orang. Kalau udah lebih 4 jam dia turun tuh dari 90% turun ke 70%. Di atas 6 jam turun lagi, di atas 12 jam turun lagi. Jadi harus cepat kan. Dan saya bilang, kalau harus 4 jam, nggak mungkin orang kena serangan jantung atau stroke di Cirebon dibawa ke Bandung kan? Iya. Jadi nggak bisa ditaruhnya di level provinsi, harus di level kabupaten kota. Kita ada 514 kabupaten. Katanya yang bisa cath lab berapa? 44. Di bawah 10%. Makanya mati. Iya. Itu makanya sekarang kita pasang tuh cath lab di seluruh kabupaten kota. Uangnya gampang alatnya, dokternya nggak ada. Dokter kita baik banget kekurangannya. Dan setiap kali saya ingin memperbanyak jumlah dokter, resistensinya tuh susah sekali. Makanya direform supaya lebih banyak dokter sehingga aksesnya lebih bagus. Kan sekarang dokter SIP-nya 3. Itu menunjukkan supply-nya kita hanya cukup untuk 1/3 dari kebutuhan kan. Iya. Jadi kita harus 3 kali lipatin jumlah dokter kita menurut saya sekarang. Iya. Semoga semuanya hanya akan bisa menjadi lebih baik lagi dan lagi dan lagi. Amin. Iya, mudah-mudahan. Oke, Pak Budi, saya akan menanyakan ada 5 tokoh politik yang akan saya sebut namanya. Saya ingin minta komentar dari Pak Budi. Semua teman-teman sahabat-sahabat juga kok. Iya, boleh. Oke, izin ya. Jadi yang pertama Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan, saya kenal waktu dia di Paramadina ya, bikin namanya gerakan Indonesia Mengajar. Jadi saya kagum tuh. Wah, ini gerakan sosial untuk ngajarin anak-anak di daerah-daerah terpencil dan dia bisa ngajakin orang-orang untuk partisipasi termasuk saya. Jadi saya ikut tuh Indonesia Mengajar. Saya ngajar tuh daerah-daerah yang banyak dekat Tanah Abang tuh banyak orang Afrika datang sehingga anak-anaknya tuh banyak yang Indo sama Afrika. Jadi yang aku ingat sama Pak Anies Baswedan, beliau adalah orang yang very passionate di bidang pendidikan dan sekarang jadi politisi dan jadi calon presiden. Ya aku doain lah jadi salah satu orang dengan background pendidikan jadi calon presiden. Akademisi berarti ya. Iya, akademisi. Oke. Pak Ganjar Pranowo. Nah, Pak Ganjar ini saya hubungannya waktu jadi gubernur. Jadi waktu gubernur ada masalah tuh mengenai semen yang di mana tuh di daerah Jawa Tengah tuh waktu itu lagi dibangun ramai ya. Dan Pak Ganjar itu harus menengahi masalah itu, kalau nggak pabrik semennya nggak bisa dibangun. Ya. Dan saya kagumnya sama Pak Ganjar, ia ulet ya, ada miripnya sama Pak Jokowi deh. Ini kan jelasin masalah sosial ini nggak gampang ya, apalagi kalau udah sampai emosional seperti itu. Jadi aku kagum juga nih, Pak Ganjar kan lebih muda dari saya ya. Tapi dengan keuletan beliau, mau komunikasi tanpa henti, capek gitu kan komunikasinya nggak bisa sekali 2 kali, mesti puluhan kali. Sabar ya, sabar. Sabar, kadang-kadang dibully juga, dimaki juga gitu ya. Beliau bisa mengatasi masalah itu. Saya lupa di daerah mana tuh terkenal kok kasus itu. Jadi saya rasa ini adalah contoh, dan beliau kan backgroundnya bukan background elit ya. Dia kan keluarganya itu keluarga sederhana. Jadi kalau Pak Anies tuh orang yang berpendidikan, scholar, kemudian jadi politisi. Ini Pak Ganjar adalah orang yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Karir politiknya ditempa jadi kepala daerah, ngurusin masalah yang susah-susah di daerah yang penduduknya banyak. Betul. Gitu ya. Dan sekarang jadi calon presiden gitu kan. Dan
dan dua-duanya ganteng-ganteng gitu. Jadi saya bangga juga nih kalau presiden, dan Pak Ganjar tinggi kan, jadi wah bangga nih kalau presidennya jalan gitu. Calon presiden kita sekarang ganteng-ganteng ya. Ganteng Pak itu. Anies, Pak Ganjar, satu lagi berarti Pak Prabowo. Pak Prabowo saya kenalnya waktu Kopassus kan terkenal banget beliau. Saya terkenalnya waktu dia apa tuh yang di Papua kan, dia pernah ke Timur Timur. Saya dengar ceritanya karena mertua saya kan juga di Timur Timur. Pak Prabowo tuh terkenal nggak ada takutnya, gitu. Jadi yang lainnya udah takut, dia maju sendiri. Dan itu terbukti juga waktu yang di Papua. Jadi aku lihat Pak Prabowo ini adalah anak orang elit, mau jadi tentara yang resiko matinya tinggi, nggak ada takutnya waktu itu kan. Jadi sebagai orang elit kan sebenarnya dia bisa hidupnya nggak usah berisiko. Betul. Gitu kan, dia masuk ke sana nggak ada takutnya, dan kemudian ya bisa jadi calon presiden. Ya aku kagum juga nih orang-orang yang berasal dari sangat kaya, punya opsi banyak, hidupnya harus bisa tanpa susah, dia milih jalur yang susah, berisiko, dan bukan hanya risiko, dia lakukan dengan benar-benar nggak pakai takut. Itu kan terkenal sekali beliau kan. Jadi saya bilang, wah ini presiden kita yang ini nih asalnya dari tentara, dan beliau waktu dulu mudanya ganteng. Gitu kan, iya kan? Masih ada sisa-sisanya kelihatan. Aku lihat waktu fotonya muda ganteng tuh Pak. Jadi 3 presiden kita ganteng-ganteng. Jadi sebagai orang Indonesia kita bangga. Oke, itu 3 ya. Yang keempat bukan calon presiden, tapi Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi, aku pertama kali ketemu waktu di Bank Mandiri di Solo. Jadi beliau itu seorang yang sangat sederhana. Orangnya kan sangat sederhana, praktis sekali karena pengusaha. Cuma yang aku lihat ya, beliau itu waktu di Solo terkenalnya apa? Dia bisa ngurusin pembebasan tanah tuh meetingnya sampai 30 kali apa 40 kali. Wow. Jadi ini apa? Panggilan nurani untuk mendengarkan rakyatnya itu luar biasa. Di satu sisi kesabarannya beliau luar biasa, di sisi lain persistensinya dia, daya tahannya dia itu luar biasa. Perseverance, bahasa Indonesia apa tuh perseverance? Jadi kalau dia ingin sesuatu yang baik, dia kerjain terus. Itu yang aku kagum dari beliau ya. Waduh, ini orang yang sangat biasa gitu ya, mirip-mirip sama Pak Ganjar. Kemudian dia ini sekali keras hati sekali untuk melakukan sesuatu, dan nggak ada bosan-bosannya untuk ngomong sama masyarakat mencapai yang dia mau. Dan aku bilang Pak Jokowi, apa yang dia bangun di Indonesia sih infrastruktur, aku sih luar biasa. Aku kerja di bawah beliau, aku aja kerjanya sampai malam sampai ini, bilang Pak nggak ada capeknya. Oh dia lebih nggak ada capeknya lagi. Kalau kerja sama beliau capek lah apa aja urusannya kan. Dan kita sangat berterima kasih ya, karena infrastruktur itu yang akan selalu stay. Walaupun mungkin durasinya sudah tidak bertugas lagi sebagai presiden, tapi infrastruktur yang sudah dibangun itu akan selalu last forever. Ya kan? Terakhir berarti Bu Megawati. Bu Megawati, saya baru kenal secara ketemu langsung akhir-akhir ini. Ibu Mega kan orang mikirnya dia anak presiden, hidupnya silver spoon gitu. Tapi kalau aku ngobrol sama beliau, itu tadi, beliau tuh kerakyatannya, kepekaannya terhadap kemauan rakyat itu sama-sama Pak Jokowi. Jadi benar-benar yang diomongin tuh selalu rakyat tuh dapetnya apa. Yang kedua yang aku belajar dari Ibu Mega, secara ideologis beliau tuh kokoh sekali. Jadi she is not seorang yang politisi kan harus ada practicality-nya ya, praktis gitu. Bu Mega tuh sangat ideologisnya kuat sekali ya. Jadi aku pikir kalau beliau sudah yakin bahwa ini adalah posisi yang harus diambil oleh bangsa ini, bisa nggak gerak tuh beliau tuh. Dan kekokohan hati, kekuatan kaki untuk menahan, apalagi kalau yang diambil nggak populer ya. Seorang pemimpin kan kalau itu baik, dia harus berani melakukan keputusan tidak populer ya. Nah Ibu Mega tuh kuat sekali itu di sana. Dan berani untuk konsisten terhadap apa yang memang udah diyakini yang diucapkan. Sangat tuh. Beliau di situ kerasa sekali itu. Kalau dia udah yakin bahwa ini yang terbaik buat masyarakat, dan dia itu ya pemikirannya untuk masyarakat. Dia kan ngomong sangat ini sekali, dia kesehatan tuh minta ini Pak Budi, Pak Menkes minta ini. Dan kalau dia udah yakin, ya itu
kokoh gitu. Aku bilang kokoh, nggak bisa diintimidasi, nggak bisa ditakut-takuti, nggak bisa jalan terus beliau. Itu kan artinya ideologis. Dan itu aku rasa pemimpin bangsa harus memiliki ideologi juga dalam memimpin negara sebesar ini. Betul. Dan kita bersyukur ya Indonesia selalu punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa, dan of course kita selalu mendoakan yang terbaik karena siapapun juga yang akan memimpin bangsa ini ke depannya, ya disitulah masa depan kita kita percayakan kan. Iya. Amin. Pertanyaan terakhir buat Pak Budi, berarti kalau ada satu nasihat atau satu pesan yang ingin Pak Budi sampaikan kepada yang sedang menonton, apa nih satu pesan pembelajaran hidup yang paling penting? Saya ngelihat ya, sebagai bankir saya punya banyak nasabah gitu ya, banyak pasien lah kalau istilahnya dokter. Gimana kita bisa membuat mereka jadi lebih kaya? Bankir kan tugasnya membuat pasiennya lebih kaya gitu kan. Dan banyak saya lihat orang-orang tuh investasinya bagus-bagus untuk bisa meningkatkan kekayaan atau wealth-nya mereka. Tapi 30 tahun tuh kerja di situ. Ini jadi Menkes kan jalan 3 tahun ya. Aku lihat gimana orang masyarakat melakukan investasi di kesehatan mereka, bukan kekayaan mereka. Nah, saya even ya, orang yang kaya-kaya ini dia jago investasi untuk kekayaan, tapi untuk investasi ke kesehatan bisa salah-salah tuh. Padahal at the end of the day, kalau saya tanya ya, Pak, Bapak ini investasi ada kesempatan lebih kayak 1 triliun, tapi wafatnya minggu depan, gitu kan? Atau Bapak investasinya cuma dapat 100 juta tapi wafat 20 tahun lagi. Pilih yang mana? Pasti pilih 20 tahun lagi. Gitu ya. Jadi prioritas manusia tuh sebenarnya udah jelas. Mereka lebih takut mati daripada takut miskin. Gitu kan. Habis semua orang. Orang boleh bilang ngaku bahwa saya cinta Tuhan. Cinta ya? Yaudah kita ngadep Tuhan. Temannya dulu jangan saya walaupun cinta Tuhan. Jadi aku pikir udah jelas prioritas hampir semua manusia adalah kesehatan. Di atas dari kekayaan. Tapi pemahaman, komitmen, tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan itu umumnya dibawa untuk meningkatkan kekayaan mereka. Nah, ini perlu edukasi, perlu sosialisasi. Saya mengharap bahwa nanti masyarakat Indonesia itu lebih menjaga kesehatan mereka lah. Karena biar gimana ini penting juga buat bangsa negara, karena orang makin sehat dia makin produktif. Dan itu juga beban negara makin kecil karena kesehatan itu beban negaranya besar. Nah, itu juga saya minta tolong supaya dibantu disosialisasikan menjaga kesehatan, bukan mengobati pada kita sakit. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik promotif preventif daripada kuratif. Lebih baik kita di hulu daripada di hilir. Oleh karena itu hiduplah lebih sehat. Pesannya tadi olahraga berapa 30 menit sehari, 5 hari seminggu, nggak boleh berhenti sampai tua gitu. Segala macam olahraga, mau lari, mau badminton, mau bulu tangkis, mau pingpong, mau jalan naik sepeda terserah. Dan makannya dijaga. Dan 4 itu diukur. Tidur juga perlu nggak? Tidur perlu. Berapa jam per hari? Ya 6 sampai 8 lah tergantung usia. Tetap ya, pokoknya yang penting gerak dan makan itu juga perlu dijaga. Terima kasih Pak Budi udah menjawab pertanyaan saya. Seperti janji saya, Pak Budi bisa nanya 1 pertanyaan. You can ask me anything. Kenapa pulang dari Singapura ke Indonesia menarik juga ya? Oh itu pertanyaannya. Motivasinya apa? Satu hal sih, mungkin agak mirip seperti yang kayak Pak Budi alami juga, bahwa kalau sebelumnya di hidup saya is all about achievement. Di Singapura juga saya dulu di bidang jasa keuangan Pak Budi, finance gitu, dan bersyukur bisa dapat $1 juta, bisa mengembangkan bisnis saya di Singapura. Ya cuma pada akhirnya ya saya percaya hidup itu kan bukan hanya tentang profit, income, achievement, tapi it's about fulfillment. Jadi ada momen-momen di mana saya mencari tahu apa sih purpose hidup saya, apa sih yang ingin saya buat, apa sih bakat dan minat saya yang saya bisa kembangkan dan bisa membuat berguna. Dan itu saya menemukan jawabannya salah satunya di education, dan terutama khususnya untuk di Indonesia. Jadi bukan keputusan yang mudah Pak Budi, tapi akhirnya menurut saya itu keputusan yang benar, meninggalkan sesuatu dan fully exited my business in Singapore, dan memulai sesuatu yang baru di Indonesia untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Jadi itu salah satu triggernya.
Dan ya saya bersyukur saya mengambil keberanian itu untuk kembali ke Indonesia sesuai dengan janji saya. Nah, terima kasih dan jangan lupa edukasi kesehatan. Dan edukasi kesehatan. Baik. Saya setiap tahun sekarang jadi check up setiap hari, setiap tahun. Bagus. Karena preventif itu penting dan perlu. Thank you sekali lagi, sukses terus buat Pak Budi. Sama-sama. Sehat selalu. Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga teman-teman. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.